Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dion Putra Negara. Di sini saya akan menjelaskan tugas riset operasi model transportasi dengan metode NWC, minim, dan FAM. Ketahui dalam contoh kasus, terdapat sebuah perusahaan dengan Millennium Herbal Company mengirimkan truk berisi biji-bijian dari 3 gudang ke 4 pabrik. Pasokan dan permintaan bersama dengan biaya transportasi unit permuatan truk dirangkum dalam sebuah tabel model transportasi yang dapat dilihat pada layar. Dalam tabel ini, kita dapat melihat sebuah informasi di mana diketahui terdapat 3 gudang dengan variabel A, B, dan C, dan juga 4 pabrik D, E, F, G yang mempunyai kebutuhan untuk pabrik D yaitu 200, untuk pabrik E kebutuhannya 225, untuk pabrik F kebutuhannya 275, untuk pabrik G kebutuhannya 250. Sedangkan untuk gudang A itu mempunyai stok sebesar 250. Untuk gudang B mempunyai stok sebesar 300 dan untuk gudang C mempunyai stok sebesar 400. Kemudian kita dapat melihat dan mengetahui bahwa terdapat biaya pengiriman atau biaya transportasi antara gudang A ke tiap-tiap pabrik DFG sebanyak 11, 13, 17, dan 14. Kemudian biaya transportasi untuk gudang B ke 4 pabrik sebesar 16 untuk pabrik D, 18 untuk pabrik E, dan 14 untuk pabrik F, serta 10 untuk pabrik G. Dan diketahui juga biaya pengiriman atau transportasi untuk gudang C ke pabrik DFG sebesar 21, 24, 13, dan 10. Kemudian pertanyaannya adalah, kita akan mencari pengiriman dengan biaya minimum atau total biaya transportasi yang optimal dengan ketiga metode, yaitu metode NWC, metode inspeksi atau minim, dan juga metode FAM. Pertama, kita akan menyelesaikan dengan metode Northwest Corner atau NWC. Metode ini merupakan untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Aturan pertamanya, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Ujung kiri atas merupakan kolom D dan baris A, yaitu 11. Di sini saya tulis koordinatnya adalah X11. Dengan demikian, pada kolom D dan baris A itu memiliki kebutuhan 200 dan ketersediaannya pada gudang A adalah 250. Selanjutnya kita naikkan kebutuhannya ke kolom atau koordinat X11 sebesar 200. Maka pada koordinat X11 kita mendapatkan nilai 200, memenuhi syarat yang poin nomor 2, alokasi jumlah maksimum sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Karena kapasitasnya 250, maka layak dan memenuhi syarat. Kemudian bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Nah, di sini kan kapasitasnya 250, sedangkan kebutuhannya hanya 200. Jadi masih memiliki sisa ketersediaan 50. Maka ketersediaan 50 itu kita alokasikan ke titik X12, yaitu pada kolom E atau pabrik E. Kita isi 50. Setelah itu,
Kalau sudah tidak mencukupi kapasitasnya, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai permintaan atau kebutuhan. Di sini, kapasitas 250 sudah habis oleh pabrik D dan E. Pabrik D sebesar 200 dan pabrik E sebesar 50. Dengan total, kapasitas sudah memenuhi yaitu 250. Maka kita akan bergerak menuju ke titik bawahnya, yaitu X22, di mana kebutuhannya adalah 225. Kita naikkan ke atas sebesar 175. Kenapa bisa didapatkan 175? Karena pada kolom E atau pabrik E sudah memenuhi kebutuhan 50 pada gudang A, dari gudang A. Maka dari itu 225 kebutuhan pada pabrik E dikurang dengan 50 menjadi 175. Setelah itu sudah terpenuhi pada pabrik E sebesar 175 dari gudang B. Kapasitas pada gudang B adalah sebesar 300, maka sisa sebanyak 125. Jika sisa, syaratnya adalah bergerak ke sel sebelah kanan, yaitu X23. Kita alokasikan sebesar 125 pada X23. Kemudian, jika kapasitasnya sudah habis, maka syaratnya adalah yang nomor 3 harus bergerak ke kotak di bawahnya sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan pada pabrik F yaitu sebesar 275. Sedangkan pabrik F sudah mengalokasikan kebutuhannya sebesar 125 pada gudang B. Maka dari itu 275 dikurang dengan 125, sisanya adalah 150 kebutuhannya. Kita alokasikan ke titik X33 sebesar 150. Kemudian kapasitas pada gudang C jika dilihat adalah 400. Dan pada gudang C kapasitasnya sudah dialokasikan ke pabrik F sebesar 150. Maka dari itu kapasitasnya dikurangi menjadi sebesar 250. Kemudian karena masih ada sisa kapasitas 250, sesuai dengan syarat nomor 2, sesuai dengan syarat nomor 3, kita harus bergerak ke sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup, yaitu pada titik X34. Kita alokasikan sebesar 250. Sudah didapat. Hasilnya adalah yaitu 200 Z sama dengan 200 dikali 11 ditambah 50 dikali 13 ditambah 175 dikali 18 ditambah 125 dikali 14 ditambah 150 dikali 13 dan 250 dikali 10 dengan total yaitu 122.000. Berikut adalah metode Northwest Corner untuk mencari biaya transportasi optimal atau biaya transportasi yang minimum. Kemudian kita akan mencari dengan metode yang kedua, yaitu metode inspeksi atau matriks minimum. Metode minimum merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara
pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Syarat pertama atau aturan yang pertama adalah pilih sel yang biayanya terkecil. Jika dilihat dari tabel, biaya yang terkecil adalah berada pada gudang C ke pabrik G dengan biaya 10. Maka kita akan mulai dari titik koordinat X34. Kita alokasikan distribusi barang, kebutuhannya 250 pada pabrik G ke gudang C dengan titik koordinat X34. Kita naikkan, kita alokasikan sebesar 250. Kemudian pada gudang C kapasitasnya adalah 400. Jadi kita kurangkan kapasitasnya dari alokasi distribusi pada pabrik G menjadi 150. Dan kebutuhan pada pabrik G sudah habis atau sudah terpenuhi. Kemudian pada syarat atau aturan yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Sel yang satu tingkat di atas biaya 10 adalah 11, yaitu berada pada sel X11 yang berada pada pabrik D dan gudang A. Maka kita akan mengalokasikan pendistribusian sesuai dengan kebutuhan pabrik D sebesar 200, kita naikkan ke atas ke X11 pada gudang A. Dan kebutuhannya untuk pabrik D sudah 0 karena sudah dialokasikan semuanya ke titik X11 pada gudang A. Nah, gudang A memiliki kapasitas 250. Jadi masih memiliki sisa kapasitas sebesar 50. Kemudian kita akan beralih ke sel yang biayanya satu tingkat yang lebih besar atau sama dari biaya 11 pada pabrik D, yaitu ke titik X12 yang satu tingkat yang atau lebih adalah biayanya adalah 13. Biayanya adalah 13. Dan kita alokasikan kebutuhan pada pabrik E adalah 225 ke titik X12. Karena di gudang A tersisa kapasitas 50, kita naikkan kebutuhannya, alokasi distribusinya yaitu 50. Dan kebutuhannya pada pabrik E masih menyisai 225 dikurang dengan 50 menjadi 175. Nah, kebutuhan pada pabrik E masih menyisai 175. Kemudian kita pilih satu tingkat yang lebih besar dari sel pertama, yaitu ke X33, di mana biayanya adalah 13. Nah, karena syaratnya adalah pilih sel yang biayanya satu tingkat atau lebih besar atau sama. Nah, di sini diketahui kebutuhan pada pabrik F yaitu sebesar 275. Karena pada sel X33 yaitu berada pada gudang C memiliki sisa kapasitas sebesar 150. Maka kita alokasikan pendistribusian sebesar 150 pada titik X33, yaitu pada pabrik F, sisa dari kapasitas gudang C. Nah, jadi
kapasitas pada gudang C menjadi habis. Dan kebutuhan pada pabrik F memiliki sisa sebesar 275 dikurangi 150 yang sudah dialokasikan menjadi 125. Setelah itu, kita akan pindah ke titik X23, di mana titik X23 ini merupakan sel yang B-nya satu tingkat dan lebih besar dari sel sebelumnya, yaitu 13. Karena di X23 ini B-nya 14. Kemudian kita alokasikan kebutuhan pada pabrik F, yaitu sisanya adalah 125 ke titik X23. Nah, kemudian kebutuhan pada pabrik F menjadi 0 karena sudah dialokasikan semuanya ke titik X33 pada gudang C 150 dan titik X23 sebesar 125 pada gudang F. Setelah itu, kita bergerak ke titik X22, di mana titik X22 ini merupakan sisa dari kita alokasikan atau distribusikan sisa dari kapasitas gudang B sebesar 175 karena kapasitas gudang B ini sudah dipenuhi oleh pabrik F sebanyak 125. Jadi sisa 175 kita alokasikan ke titik X22. Dan kebutuhan pada pabrik E menjadi habis. Dan didapat hasilnya adalah Z sama dengan 200 dikali 11 ditambah 50 dikali 13 ditambah 175 dikali 18, 125 dikali 14, 150 dikali 13 ditambah 250 dikali 10 dengan total yaitu sebesar 122.000. Berikut adalah total biaya transportasi yang optimal atau yang paling minimum dengan metode inspeksi atau matriks minimum. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode FAM, Vogel Approximation Method. Metode FAM merupakan metode yang dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, aturan yang pertama adalah hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Nah, pada baris A, selisih biaya terkecilnya adalah 1 didapat dari selisih biaya 14 dengan 11. Kemudian pada baris B, biaya selisihnya didapat 2. Nah, ini didapat dari selisih antara biaya 16 dan 14. Kemudian pada baris C, biaya selisihnya adalah 2. Dan ini didapat dari biaya selisih antara 24 dan 21. Kemudian pada kolom D, biaya selisihnya didapat adalah 5. Yaitu biaya selisih antara biaya 16 dan biaya 11. Kemudian pada kolom E didapat selisih terkecilnya adalah 5, yaitu didapat dari selisih biaya 18 dengan biaya 13. Kemudian pada kolom F atau pabrik F didapat biaya selisih terkecil adalah 1, yaitu
dari selisih biaya 14 dengan 13. Kemudian pada pabrik G didapat biaya selisihnya adalah 0. Didapat dari selisih antara biaya 10 dengan biaya 10. Kemudian pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar. Nilai selisih terbesar terdapat pada kolom D. Setelah itu, aturannya adalah tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya, serta sel dengan biaya terkecil. Pada kolom D, sel dengan biaya terkecil adalah 11. Maka kita akan mengalokasikan atau mendistribusikan kebutuhan pada poin 11 dengan titik X11, yaitu gudang A atau baris A. Kita alokasikan ke X11. Setelah itu, ketersediaan pada gudang A berubah menjadi 50 karena sudah dialokasikan 200 pada pabrik D. Dan kebutuhan pada pabrik D sudah habis atau sudah terpenuhi secara optimal pada titik X11 atau gudang A. Kemudian kita hapus kolom atau pabrik D. Selanjutnya, setelah kita menghapus kolom D, karena sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya suplai telah dapat terpenuhi, kita melakukan atau mengulangi langkah pertama sampai dengan langkah keempat. Nah, dan langkah pertama adalah mencari selisih pada masing-masing baris dan kolom. Dan sudah didapat nilainya, dan kita menemukan selisih terbesar adalah pada kolom E, yaitu 5. Nah, kita mulai mengalokasikan atau mendistribusikan kebutuhan pada kolom E ke titik X12. Kenapa pada titik X12? Karena biaya terkecil pada kolom E atau pabrik E adalah sebesar 13. Kita alokasikan kebutuhan pada pabrik E sebesar 50. Karena pada gudang A sisanya hanya sebesar 50. Kita alokasikan, dan kemudian pada pabrik E kebutuhannya berubah atau berkurang menjadi sebesar 175 karena sudah dikurangi alokasian pendistribusian pada titik X11. Setelah itu kita pilih selisih terbesar kedua, yaitu 4 pada pada baris B. Dan pada baris B kita alokasikan kebutuhan 175 pada pabrik E ke titik X22. Jadi gudang B mendistribusikan sebesar 175 ke gudang E. Sehingga kebutuhan pabrik E sudah terpenuhi atau habis. Selanjutnya, langkahnya adalah menghapus baris atau kolom yang sudah memenuhi. Kita hapus. Nah, dan pada gudang B, ketersediaannya adalah menjadi 125. Kemudian kita alokasikan 125 itu ke kolom G atau pabrik G, di mana pada pabrik G ini kebutuhannya adalah 250 dan berkurang menjadi 125. Setelah itu 125 ini pada pabrik G kita alokasikan pendistribusian ke titik X34 sebesar 125 pada gudang C. Nah, gudang C
itu memiliki kapasitas sisa sebesar 275. Menjadi 275. Kemudian kita alokasikan sisa kapasitas pada gudang C ke titik X33 pada pabrik F atau kolom F. Sehingga kebutuhan pada kolom F menjadi terpenuhi atau habis. Selanjutnya, kita sudah mengetahui fungsi tujuan dari metode FAM dan didapat hasilnya adalah Z sama dengan 200 dikali 11 ditambah 50 dikali 13 ditambah 175 dikali 18 ditambah 125 dikali 10 ditambah 125 dikali 10 ditambah 275 dikali 13, hasilnya adalah sebesar 120.075. Ini merupakan hasil dari metode FAM, yaitu biaya transportasi yang optimal menurut versi metode FAM atau Vogel Approximation Method. Sekian pembahasan dari saya dari ketiga metode, yaitu metode minim, metode NWC, dan metode FAM. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.